Saudaraku yang dimuliakan Allah, mau kurus mau gemuk yang penting sehat. Anak bapak ibu yang gemuk yang kurus insya Allah sehat. Sehat badannya karena makanannya halal, sehat hatinya karena dididik Quran dan Sunnah, sehat akalnya karena dididik oleh bapak guru yang mengajarkan agama. Tapi jangan kasih mereka makanan haram. Bapak ibu hafal semua ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Waktu dia kecil kelihatan seperti ada berdetak, berdegup. Masih ingat waktu anaknya kecil? Ada di atasnya berdetak. Itulah ubun-ubun, otak bagian depan. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun. Khati'atin, pelaku dosa. Kadzibatin, pembohong. Kenapa anak menjadi pembohong? Kenapa anak menjadi pendosa? Kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena ternyata otak bagian depan, otak yang berpikir. Dari mana otak berpikir? Karena ada darah yang menyembur dari jantung. Darah menyemprot dari jantung naik ke otak. Darahnya dari mana? Darah dari makanan. Nasi uduk, lontong sayur, nasi kuning. Ternyata dari riba, dari haram, dari korupsi, dari nepotisme. Sepiring nasi goreng dari haram menjadi setetes darah haram, masuk ke dalam jantung, disemburkan, disemprotkan naik ke otak. Otak menjadi pikiran nakal, penipu, pembohong, pendusta, gara-gara makan haram. Yang jahat anaknya atau kenakalan orang tua? Hari ini orang tua mengaku ternyata kenakalan orang tua yang menyuapkan makanan haram kepada anak-anak. Coba perhatikan lugunya wajah mereka, bersihnya tatapan mata mereka, tulusnya hati mereka. Sampai hati kita menodai otak mereka, mengotori dengan menyuapkan makan haram, makan haram, makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Yang sudah terlanjur, apa boleh buat banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan dengan istighfar Bapak Ibu diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam manusia ini pernah salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah taubat, yang haram-haram tinggalkan. Ustaz Somad, saya ini bisnismen, satu kontainer untung saya $2.500. Satu tahun saya bisa bisnis 200 kontainer. Tapi ternyata haram Pak Ustaz. Batin saya tidak tenang, anak-anak makan haram. Saya tinggalkan bisnis ini. Akhirnya saya pilih usaha yang halal. Satu kontainer hanya $100. Saya ketemu orang-orang seperti ini. Tapi sayang orang seperti ini spesiesnya nggak banyak, perlu dibudidayakan. Bicara tentang orang jujur hari ini. Dulu dikatakan orang seperti ini takwa. Ustaz, ini ada bisnis, untungnya banyak, $2.500, tapi haram. Saya tinggalkan. Saya pilih yang $100, tapi halal. Dulu orang seperti ini dikatakan orang takwa. Sekarang orang yang seperti ini dikatakan orang bodoh. Boleh saya minum? Kalau nggak boleh pun saya minum juga. Bismillah. Apa nih? Masya Allah. Sepanjang saya ceramah di Jakarta, baru di Al-Makan ini dikasih minum air jahe. Kenapa? Karena batu. Insya Allah kalau kita saling mendoakan, kita akan sehat zahir dan batin. Makanya ibu kalau doa, jangan doakan anak ibu saja. Bangun malam tahajud,
Ya Allah, jadikan anak yang soleh anak saya saja, anak mereka jangan. Selamatkan anak saya dari narkoba, anak mereka biarkan mati sakau. Jadikan anak saya soleh, jangan pacaran, anak mereka biar mati kena virus HIV AIDS. Gak boleh. Doa jangan dikapling. Doakan anak-anak. Ya Allah, jadikan semua siswa-siswi anak Al-Makkah semuanya berhasil dunia akhirat. Saat ibu doakan, saat bapak doakan anak teman Tuhan, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Makanya jangan pernah mendoakan yang tidak baik. Tapi doa kita tidak diterima Allah. Apa sebab doa tidak diterima Allah? Rajulun as'as, ada orang yang rambutnya kusut, aghbar, rambutnya berdebu, yamuddu yadayhi ilas sama, diangkat kedua tangannya ke atas langit, lalu dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? 4 sebab. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram-haram. Lidah yang memakan haram, diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram. Subuh tadi sudah berdoa, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Doa tak diterima Allah gara-gara lidah makan haram. Jaga makanan. Bagaimana doa kita dikabulkan? Minta anak soleh kalau makanan kita haram. Hindari yang subhat, hindari yang haram. Ibu lebih baik berkata kepada bapak, Papa, jangan kau bawa uang haram itu kemari, jangan bawa lagi uang haram itu kemari. Tapi kalau banyak nggak apa-apa. Mau banyak mau sedikit, jangan bawa uang haram ke rumah, karena masa depan mereka. Orang yang korupsi, orang yang ambil upeti, orang yang ambil tips haram, itu semua karena takut anak tidak sekolah, anak tidak punya masa depan, anak padahal rezeki dijamin Allah Subhanahu wa taala. Umur, rezeki, langkah, rezeki, pertemuan, maut dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah khawatir kita, walaupun tetap ada usaha. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin oleh Allah Subhanahu rezekinya. Itulah makna iman. Iman bukan hanya percaya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada takdir. Iman bukan hanya itu, iman bahwa rezeki anak-anak kita ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Yang penting berikan dia pancingnya, berikan dia kailnya, dia akan memancing. Urusan ikannya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita sedang diingatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal, saya diundang untuk menyampaikan bahwa anak-anak ini penerus ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bangga dengan bangunan yang megah, karena di Spanyol, Andalusia, masjidnya megah, Cordova bangunannya hebat. Tapi hari ini Bapak Ibu boleh pergi ke Maroko, dari Maroko menyeberang setengah jam sampai ke Algeciras, dari Algeciras akan pergi ke Cordova. Pandang di sana, masjid tetap ada, istana Islam tetap ada, tapi orang sholat sudah tidak ada. Kenapa? Bangunan megah menjamin kalau generasi tidak dididik dengan Quran, sunnah, sholat, puasa, zikir, maka 20 tahun, 30 tahun akan datang, Bapak Ibu mungkin sudah musnah dari atas permukaan bumi, tapi Jakarta tetap akan menjadi Islami. Kenapa? Mereka yang akan menegakkan agama Allah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 tahun akan datang, apakah masih ada maulid di Jakarta? Apakah masih ada majelis maulid bersama habaib di Jakarta? Apakah masih ada ulama di Jakarta? Mungkin kami akan musnah. Saya dengan ibu, dengan bapak,
Kalau dilihat dari keadaan kesehatan hari ini, mungkin nampak-nampaknya saya lebih dulu dari bapak dan ibu. Maksudnya lebih dulu mengiringi jenazah bapak dan ibu. Masalah umur kita tidak bisa jamin dari tanggal lahir, karena malaikat kalau cabut nyawa tidak pernah melihat akte kelahiran. Makanya mumpung ruh masih bersemayam dalam jasad, ketika badan masih sehat, gunakan untuk menolong ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang bisa menolong dengan hartanya, bantu dengan hartanya. Yang bisa menolong dengan jabatannya, tolong dengan jabatannya. Yang bisa menolong dengan tanda tangannya, tolong agama Allah dengan tanda tangannya. Yang bisa menolong dengan anaknya, wakafkan anak-anak ini menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Wakafkan anak ini menjadi pejuang-pejuang, tentara-tentara yang akan menolong agama Allah. Dulu Palestina pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab, orang Quraisy. Palestina dibebaskan oleh Sultan Salahuddin, orang Kurdi, bukan Arab. Kita belum dapat giliran. Sekarang Palestina dijajah Israel sejak 1946. Insya Allah Palestina akan merdeka, dibebaskan oleh tentara-tentara Allah dari Al-Makkah. Insya Allah. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lihat, tentara Allah sudah siap dengan roti dan air minum. Takbir. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ibu boleh tertawa melihat mereka. Hari ini ibu boleh melihat mereka dengan Sunda Gurau, tapi 20-30 tahun akan datang mereka yang akan menelpon Abdul Somad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke Al-Makkah? Insya Allah. Ada acara apa anakku? Reuni Akbar Alumni Al-Makkah 2045. Waktu itu saya datang 2045, umur saya sekarang 24. Datang saya ceramah, tapi waktu itu udah nggak bisa berdiri, duduk pakai kursi. Assalamualaikum. Kamu alumni Al-Makkah? Iya Ustaz. Dulu waktu saya ceramah di sini kamu kelas berapa? Kelas 1 SD Ustaz. Yang ingusnya waktu itu keluar Ustaz. Yang waktu itu saya duduk di dekat sound system Ustaz. Rupanya sudah jadi Menko Polhukam. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi jadi kenyataan. Mimpi-mimpi kita hari ini akan diwujudkan oleh anak-anak kita di masa akan datang. Yang hari ini miskin, jangan khawatir, karena kekayaan boleh jadi diwariskan pada mereka. Yang hari ini jahil tentang agama, jangan takut, boleh jadi ilmunya akan diturunkan pada mereka. Balaskan sakit hati kita kepada mereka. Saya sakit hati nggak pandai baca Quran, saya sakit hati nggak pandai ngaji, saya sakit hati nggak ngerti hadis. Anak saya mesti pandai ngaji. Ini banyak sekarang orang balas dendamnya lain. Saya orangnya bodoh Pak Ustadz, anak saya mesti lebih goblok dari saya. Saya di dalam sambil minum dan makan kue bersama bapak-bapak dari yayasan, reuni bertemu dengan sahabat saya, tapi mendengar anak-anak baca Quran di sini, mendengar mereka sholawat di sini, mendengar mereka ngaji di sini, hati terasa tenang. Jangan khawatir Abdul Somad untuk meninggalkan dunia. Kalau kau mati Abdul Somad, 1.200 anak-anak sudah siap menggantikan engkau Abdul Somad. Dari mana? Al-Makkah mencetak generasi pelanjut penerus perjuangan ulama, umara. Dari mana mereka datang? Dari sini mereka akan datang. Daun yang hijau berubah menjadi kuning, layu jatuh ke tanah, habis ditelan masa, tapi pucuk tetap akan tumbuh. Pucuk atas dendamku, mereka lah pucuk-pucuk. Tapi ingat, pucuk-pucuk ini banyak yang akan merusaknya. Apa yang akan merusak? Pucuk kayu. Yang merusak pucuk adalah ulat, karena ulat akan memakan pucuk. Tiap hari mereka bernyanyi pucuk, pucuk. Dulu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kepala Abdul Somad ini yang merusaknya tidak banyak. Yang merusak kepala Abdul Somad paling-paling Unyil, Usro, Ucrit, Pak Oga, Pak Raden, Little Missy, Tuan Baron. Yang ketawa berarti udah tua. Tapi sekarang anak-anak kita kepalanya dirusak. Siapa?
game online, PlayStation, warnet, karaoke, macam-macam. Kepala Abdul Somad dirusak tak sampai 5 jari, tapi anak-anak kita 50 kata, 50 berusak kepala. Maka tanggung jawab ibu kita dulu dengan tanggung jawab ibu-ibu sekarang, tanggung jawab ayah kita dulu dengan tanggung jawab bapak-bapak sekarang. Jauh lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat. Makanya kalau tidak siap jadi bapak, banyak laki-laki sekarang tidak siap jadi bapak, akhirnya berubah mau jadi ibu-ibu. Kau laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh bapak-bapak. Bapak tanggung jawab bapak besar. Walaupun dalam harta pembagian warisan bapak 2 kali lipat dari perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin, tapi kekuasaan yang diberikan Allah itu bukan penghormatan saja. Di balik kehormatan laki-laki adalah tanggung jawab yang sangat besar. Bapak menyelamatkan ibu, bapak menyelamatkan anak-anak, bapak diselamatkan oleh yayasan, yayasan menyelamatkan bangsa. Mudah-mudahan Al-Makkah ke depan tetap diberikan Allah terdepan istiqomah dalam pendidikan anak-anak kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai ceramah jam 8:30, sekarang pas jam 9:30. 600 ml standar internasional. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pesan yang disampaikan Ustaz Abdul Somad? Pertama, carilah harta sebanyak-banyaknya buat yayasan pendidikan Islam kalau mau dapat amal jariah. Setuju? 2, bapak ibu didik anak-anaknya, karena bapak ibu akan dituntut di hadapan Allah bagaimana amal sholat puasa. Renungkan sejenak, kapan kita mendengar bacaan anak kita, kapan kita melihat mereka sholat, sudah luruskah tulang belakangnya, sudah betulkah sujudnya. 3, guru mendidik dengan ikhlas karena Allah. Semut-semut di dalam lubang kayu memohonkan ampun untuk guru, ikan di dalam lautan memohonkan ampun untuk guru. Begitu dalam kitab Sunan Ibni Majah. 4, anak-anakku sekalian, kalau kalian mau balas budi baik orang tua, cukup kalian bangun di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat kalian lihat mereka sakit, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah.